Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Awardi dari kelas C dengan NIM 22111181084 akan menjelaskan tentang PCM, yaitu Pulse Code Modulation. Langsung saja, seperti yang dapat dilihat, di sini ada 3 tahap pembentukan PCM, yaitu sampling atau sampler, kuantisasi atau quantizer, dan coding atau coder. Nah, sebelumnya dari suara manusia belum bisa masuk ke PCM, harus di filtering terlebih dahulu melalui LPF atau low pass filter. Dari sini masuk ke sampler, pulsa-pulsanya di sampler dan menghasilkan sinyal PAM atau pulse amplitude modulation seperti ini. Bentuknya masuk ke kuantisasi menjadi sinyal PAM terkuantisasi, dan bentuknya berubah menjadi seperti ini. Langsung masuk ke coding, dikirim digital menjadi deretan biner PCM. Selanjutnya apa itu LPF atau low pass filter? Low pass filter fungsinya mengubah sinyal noise menjadi sinyal tidak bernoise seperti ini. Di sini ada sinyal input yang masih tercampur dengan noise. Bentuknya masih kurang mulus, dan LPF berfungsi menghilangkan sinyal yang tidak diinginkan. Nah, langsung setelah menjalani LPF dihilangkan sinyal yang tidak diinginkannya, maka sinyal pun menjadi seperti ini, sinyal output LPF. Ya, langsung ke sampling PAM wave. Mencuplik sinyal suara yang dikirimkan, keluaran sinyalnya disebut sinyal PAM, pulse amplitude modulation. Pada saat mencuplik menggunakan teorema Nyquist yang berbunyi di mana frekuensi samplingnya itu harus 2 kali frekuensi suara kita. Nah, jadi jumlah sampling di gambar kiri ada 20. Jadi satu periode dari pencuplikannya itu 1/20 second. Jadi dalam 1 detik ada 20 pencuplikan. Karena periodenya 1/20, maka frekuensi samplingnya ada 20 Hz. Oleh karena itu frekuensi samplingnya 20 frekuensi 20 dan frekuensi asalnya yaitu 10. Karena frekuensi samplingnya harus 2 kali dari frekuensi asal, jadi 10 dikali 2 yaitu 20. Keluaran dari hasil pencuplikan berupa sinyal impuls. Kita lanjut ke proses kuantisasi. Misalnya kita meminta di level 4, maka kode bitnya adalah 10100 dan sinyalnya bisa dilihat dari PCM kode 0100. Proses coding. Nah, ini proses coding. Jadi ada 3 sampel sinyal A, B, C. A itu berada di level 6, B berada di level 4, dan C berada di level 3. Kemudian masuk ke coder, itu PAM atau analog diubah menjadi PCM, yaitu digital.
Jadi pulse amplitude modulation yang masih analog dirubah menjadi pulse kode modulation yang berupa digital. Seperti ini, C dari sinyal C, sinyal PCM benar atau digital. Dilihat di gambar sebelumnya, 6 itu ialah 0 1 1 0. B levelnya 4. 4 itu 0 1 0 0. Sedangkan A di level 3 yaitu 0 0 1 1. Pada gambar di atas itu 4 bit karena satu informasi terdiri dari 4 bit. Misalkan A itu ada 0 1 1 0. Keluaran AD converter masih paralel. Kemudian masuk ke P atau S converter sehingga aliran data berupa serial melalui paralel to serial converter. Di sini ada proses coding. Jadi coder ini terbentuk dari dua blok utama, yaitu AD converter dan PS converter. AD converter berfungsi untuk merubah sinyal analog menjadi biner. Akan tetapi keluarannya masih dalam bentuk paralel. Oleh karena itu diperlukan blok kedua, yaitu PS converter, agar aliran data biner menjadi serial. Seperti di sini saya akan menjelaskan tentang program PCM. Di sini ada perintah CLC, close all, clear all. Ini untuk membersihkan layar ketika program di running kembali. Langsung di sini ada N sama dengan input, itu masukkan nilai N untuk N bit sistem PCM. Dan N1 adalah input untuk memasukkan jumlah sampel dalam periode. Sedangkan L adalah 2 kali N. Nah, di sini ada operasi sampling atau sampling operation. Ini tuh untuk membangkitkan rem variabel X dari 0 sampai 4 kali pi dengan step kenaikan sebesar 2 kali pi per N1. Itu adalah X sama dengan 0 dibagi 2 kali pi dibagi per N1 dibagi 4 kali pi, dimana N1 adalah banyaknya sampel yang diambil setiap periode. Di sini sebanding dengan time atau periode, sehingga 2V per N1 sama dengan 2VF. Sehingga persamaan input sinyal analog adalah S sama dengan 8 sin 0 sama dengan 8 sin 2V per N1 dan seterusnya. Hasil dari plotting dapat digabungkan ke dalam suatu buah frame figur dengan perintah subplot. Seperti di sini ada subplot 311 dan subplot 312. Artinya dalam satu frame figur terdapat 3 hasil plotting, yang dimana gambar ke-1 dalam frame tersebut adalah hasil plot S, dan gambar kedua hasilnya stem S. Stem merupakan perintah untuk menampilkan sederetan nilai fungsi waktu diskrit. Perintah grid. Ini ada grid on. Ini itu untuk menampilkan garis putus-putus atau bisa juga disebut kisi.
perintah title. Di sini saya menggunakan title sampling untuk memberikan judul pada setiap hasil plotting. Dan perintah xlabel itu untuk time dan ylabel untuk amplitude, memberikan judul pada setiap koordinat sumbu x dan sumbu y. Nah, di sini ada proses kuantitasi atau quantitation proses. Di sini ada variabel del, Vmax dikurangi Vmin per L, merupakan rumus interval kuantisasi. Nilai Xmax ditentukan sebesar 8 volt dan Vmin sebesar minus dari Vmax atau min 8. Sedangkan L adalah banyaknya level kuantitasi 2 pangkat N, sehingga rentan level ketika diproses nanti antara Vmin hingga Vmax dengan perbedaan step sebesar del didefinisikan di variabel var. Perintah in key sama dengan quantize as var code. Ini itu menandakan adanya metrik in dan key. Definisi ini diperlukan untuk proses pengulangan. Perintah L1 atau leg in dan I2 untuk leg key untuk menghitung jumlah elemen dari vektor in dan key. Selama proses pengulangan, bila kondisi in I tidak sama dengan 0, if in I kurangi 1, kemudian indeks mengalami kenaikan nilai sebesar 1. Kondisi tersebut terus-menerus dilakukan hingga in I sama dengan 0 pada I sama dengan 1 sampai nilainya L1. Selama proses perulangan I1 sampai nilai L2 diberlakukan kondisi QI sama dengan Vmin min del per 2, maka nilai QI terus diproses Vmin ditambah del per 2 seiring dengan kenaikan indeks I. Nilai-nilai sinyal terkuantisasi tersebut berada pada frame yang sama dengan sebelumnya, yaitu subplot 313. Nah, dan yang terakhir ada encoding proses atau proses coding. Ini adanya figur agar frame figur sebelumnya juga muncul, sebab terdapat 2 frame figur dalam keseluruhan program ini. Perintah code sama dengan de2b in left msb mengkonversi bilangan desimal menjadi bilangan biner, yang mana nilai dari in ini merupakan matriks dan proses sebelumnya, dan left msb artinya digit yang signifikan di kiri. Perintah for I sama dengan 1 dibagi L1 merupakan perulangan untuk suatu matriks di mana baris ke I dan kolom ke J proses kode K sama dengan kode IJ terus dilakukan seiring dengan kenaikan nilai variabel K dan kolom ke J
hingga mencapai kolom ke N. Lalu baru berganti barisnya. Dibuat frame figur baru melalui perintah subplot 211, artinya terdapat dua gambar plotting pada frame figur ini. Dan hasil encoding ada di urutan pertama. Nilai codes di subplot dengan step persegi data digital atau straight code. Di urutan straight code, kemudian batas sumbu diatur dengan axis. Diatur dengan axis 0 100 min 2 3, yang artinya sumbu x min 0, x max 100, y min 2 dan y max 3. Title-nya pun saya menggunakan sinyal encode, dan y label sama seperti yang di atas, yaitu untuk amplitude atau amplitude, dan x label untuk time. Nah, di sini demodulation of PCM signal. Di sini saya akan memberikan demonya. Di sini kita harus memasukkan nilai n untuk n bit sistem PCM. Saya akan memakai 15. Enter. Dan masukkan jumlah sampel dalam periode. Saya akan memasukkan 5. Enter dan tunggu sampai hasilnya muncul. Nah, ini untuk hasilnya. Seperti terlihat di sini di figur 1 ada 3 sinyal, yaitu sinyal analog, sinyal sampling, dan sinyal kuantisasi. Sedangkan di figur 2 ada sinyal encode dan sinyal demodulate. Dan hasilnya pun seperti ini. Ya, mungkin segini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.